Halo sobat, kembali lagi bersama saya, Fredo, and welcome to the Red Zone. Hantu ini, walaupun ia memiliki kekurangan fisik, yaitu tidak memiliki kaki, nyatanya hantu ini dapat memiliki kecepatan yang sangat tinggi sobat. Bahkan, jikalau manusia berjumpa dengan hantu yang satu ini, kemungkinan kecil, bukan kemungkinan kecil, kalian tidak akan selamat 100%. Oke sobat, sekedar info nih ya. Mungkin di next selanjutnya aku tidak akan terus membahas SCP terus ya. Mungkin aku akan menambahkan konten-konten yang lebih creepy lagi nih, seperti hantu-hantu atau yang termasuk horor lah. Tidak cenderung menonton kepada SCP. Oke. Bagi kalian yang menonton video ini, jangan lupa untuk terus support ya. Dalam kesempatan kali ini aku akan membahas hantu Teke-Teke. Ya, ini adalah hantu yang berasal dari urban legend Jepang. Sebelumnya aku sudah membahas SCP-093, yang mana ini adalah SCP yang berbentuk benda, yang mana di dalam benda itu terdapat makhluk besar setengah badan gitu sobat. Nah, dari situlah aku teringat dengan hantu Teke-Teke. Dan sekarang aku ingin membahasnya, yaitu makhluk yang setengah badan juga. Oke, bagi kalian yang belum menonton SCP-093, kalian bisa klik linknya yang ada di atas ini ya. Tonton dulu ya. Hantu Teke-Teke adalah hantu sesosok wanita muda atau gadis sekolahan, yang mana hantu yang satu ini memiliki banyak sekali versi kisah bagaimana ia bisa menjadi hantu penasaran yang suka membunuh manusia. Ya, hantu Teke-Teke ini adalah hantu yang memiliki setengah badan. Badannya terbelah menjadi dua karena sebuah kecelakaan yang ditimpanya, yaitu kecelakaan kereta api ketika ia masih hidup dulu. Hantu ini digambarkan dengan penampilan yang begitu seram sobat, dengan rambut kusut yang panjangnya yang sangat menyeramkan. Ia selalu membawa sabit atau gergaji di tangannya, yang mana sabit ini digunakan untuk membelah tubuh korbannya, sama seperti dirinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, apabila manusia melihat ini hantu, sudahlah, maka kalian akan terbelah dua juga, seperti hantu Teke-Teke ini. Lalu karena tidak memiliki kaki, hantu Teke-Teke ini berjalan menggunakan kedua tangannya atau kedua sikunya, sehingga terkadang-kadang menimbulkan bunyi tek tek tek. Nah, dari situlah asal muasal nama hantu Teke-Teke dimulai. Hantu ini sangat cepat sobat, walaupun ia memiliki kekurangan fisik, yaitu tidak memiliki kaki. Hantu ini sangat cepat, bahkan jikalau jarak jauh pun manusia melihat ini hantu ini akan berjalan atau berlari sekilat cepat mungkin, lalu membelah tubuh korbannya. Bahkan ketika korban yang melihat itu, ia belum lagi sempat untuk berpikir kabur, hantu itu sudah sampai ke hadapannya. Ada suatu cerita mengenai penampakan dari hantu Teke-Teke ini yang telah ditulis, yang mana ada suatu kisah, yaitu seorang siswa yang sedang pulang sekolah. Ketika ia hendak pulang itu, ia melihat seorang siswi yang sedang menopang tubuhnya di jendela dengan menggunakan tangannya. Sebenarnya tidak ada yang aneh sih, cuman yang anehnya di pikiran siswa ini, kenapa siswa putri itu berada di kelas siswa cowok gitu. Nah, di situ timbulnya rasa aneh. Cuman ini orang tidak ada berpikiran bahwasanya itu adalah hantu. Lalu sebelum orang ini berpikir jauh, hantu Teke-Teke itu tiba-tiba saja melompat dari jendela itu dan membuat siswa cowok ini menjadi tercengang-cengang dan ketakutan. Sebelum siswa ini sempat kabur, hantu Teke-Teke ini langsung saja dengan cepat set belah dua itu tubuh daripada siswa cowok ini. Sangat menarik ya. Waduh, tidak ada lagi rasanya untuk kabur gitu karena cepatnya ini hantu gitu. Bagaimana nih menurut kalian nih, netizen Red Zone Redo ini? Biasanya kalian memiliki jawaban tersendiri nih apabila menemui makhluk-makhluk horor. Nah, bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jikalau bertemu dengan hantu Teke-Teke ini supaya kalian bisa selamat? Coba tuliskan komentar kalian di bawah ya.
Asal muasal daripada hantu teke-teke ini sangatlah belum jelas sobat. Ya, karena ini merupakan urban legend ya. Jadi ceritanya itu berpatokan dari mulut ke mulut saja. Cuman ada beberapa versi kuat nih mengenai asal usul daripada hantu teke-teke ini. Yang mana intinya adalah hantu teke-teke ini dulunya adalah seorang manusia sebelum ia menjadi hantu penasaran. Versi pertama yaitu ada seorang mahasiswi, yang mana mahasiswi ini adalah korban bully di sekolahnya. Lalu karena demikian ia depresi, lalu berkeinginan untuk bunuh diri. Yang mana ia bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya ke kereta api. Dan dari situlah mahasiswi ini tubuhnya langsung terbelah menjadi dua karena tertabrak kereta api ini. Yang mana kejadian itu dituliskan pada tahun 1960-an. Versi lain menyebutkan ada seorang gadis yang bernama Kashima Reiko. Yang mana Kashima Reiko ini juga merupakan korban perundungan atau korban bully nih sobat. Cuman di sini Kashima Reiko ia tidak bunuh diri nih sobat. Yang mana ia dibully di sekolahnya. Bahkan ketika hendak pulang pun, sampai di stasiun kereta api pun ia tetap dibully dan dirundung. Sehingga mengakibatkan secara tidak sengaja Kashima Reiko terjatuh dan terbaring di rel kereta api. Yang mana ketika secara bersamaan muncul pula kereta api gitu. Dan terbelah dua juga badan Kashima Reiko ini, yang membuat ia mati secara mengenaskan. Lalu versi lain yaitu terjadi pada Perang Dunia Kedua di Hokkaido, Jepang, mana ada seorang wanita pekerja kantoran. Ia diperkosa dan dipukuli oleh pria militer Amerika Serikat sehingga mengakibatkan kematian daripada wanita ini. Cuman dari cerita ini tidak disebutkan mengapa ia bisa badannya setengah gitu. Apakah ketika penyiksaan ini tubuh ini orang dibelah dua juga? Tidak diketahui. Lalu next ada cerita lain lagi yaitu bunuh diri juga, yang mana ia mencoba untuk bunuh diri dengan cara melompat dari jembatan yang sangat tinggi. Nah, ketika ia telah melompat itu, ia langsung terbaring di rel kereta api, yang mana kereta api langsung menyabar tubuh orang ini. Dah tewas juga. Nah, itulah beberapa versi mengenai cerita tragis kematian daripada perempuan ini, yang mana diceritakan arwah daripada orang yang meninggal ini karena bunuh diri ini atau berbagai macam tadi yang saya sebutkan, dia akan membalas dendam nih sobat kepada siapapun manusia, baik yang telah merundungnya ataupun tidak. Pokok jikalau bertemu dengan manusia, ia ada rasanya ingin balas dendam karena ia tidak terima dengan kematiannya yang sangat tragis sekali. Ia akan membunuh dengan cara bergerak secepat kilat dengan kecepatan yang disebutkan 150 km per jam. Wih, samalah dengan kecepatan motor lah kurang lebih nih. Dengan misinya yaitu dengan mencari manusia atau korban sebanyak mungkin, lalu memotong tubuhnya sama seperti dirinya. Bagaimana menurut kalian sobat? Sudah creepy kah cerita urban legend yang berasal dari Jepang ini? Tuliskan komentar kalian di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu. Follow Instagram saya @renaldoredo. See you next time and bye.